Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Pernahkah kalian belajar membuat batik tulis? Atau mengamati proses pembuatan batik tulis? Coba kalian perhatikan, apakah motif yang dibuat masing-masing siswa berbeda? Nah, tentunya setiap motif batik tulis akan berbeda-beda tergantung dari pengrajin batik tulis. Batik adalah salah satu budaya Indonesia. Pada mulanya, kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga atau daerah tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang masih kita miliki di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan, sehingga masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Yuk kita lihat bahwa Indonesia kita kaya akan budaya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing, mulai dari makanan khas, rumah adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, judul lagu, dan pakaian adat. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam keberagaman budaya Indonesia, faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia, manfaat keberagaman budaya di Indonesia, dan cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Macam-macam keberagaman budaya di Indonesia yang akan kita pelajari yaitu keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian adat, keberagaman alat musik daerah, dan keberagaman makanan khas daerah. Terdapat berbagai keberagaman rumah adat di Indonesia, misalnya rumah Honai dari Papua, Gapuro Candi Bentar dari Bali, Bangsal Kencana dari Yogyakarta, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Panjang dari Kalimantan Barat, dan rumah Gadang dari Sumatera Barat. Berikut adalah keberagaman pakaian adat yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Misalnya, busana Jawi Jangkep dari Jawa Tengah, koteka dari Papua, payas alit dari Bali, baju bodo dari Sumatera Selatan, baju bundo kaduang dari Sumatera Barat, ta'a dan sapai sapak dari Kalimantan Timur atau Dayak. Indonesia juga memiliki keberagaman budaya berupa alat musik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, bonang dari Jawa Timur, ceng-ceng dari Bali, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan tifa dari Papua.
Nah, selanjutnya Indonesia juga memiliki keberagaman makanan khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Misalnya, pempek dari Palembang, ayam betutu dari Bali, papeda dari Papua, catemak jagung dari Nusa Tenggara Timur, rendang dari Sumatera Barat atau yang kita kenal dengan Padang, kemudian ada gudeg dari Yogyakarta. Terdapat beberapa faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya, yaitu yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi geografis, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tentunya dengan berbagai keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, terdapat manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, dapat dijadikan aset wisata yang dapat menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang keenam, menjadi sumber pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai media hiburan yang mendidik. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa saling memiliki, dan saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian, keberagaman akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kaya dan besar juga arif dalam bertindak. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia justru bisa menjadi kekuatan besar, terutama jika dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Kita bangga menjadi bagian bangsa Indonesia. Kebanggaan ini dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi, mengapresiasi, dan melestarikan budaya yang kita miliki. Berikut adalah beberapa cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, mengikuti festival kebudayaan. Yang keempat, mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Yang kelima, mengetahui dan selalu mencari informasi keberagaman budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Nah, kita telah mempelajari berbagai macam keberagaman budaya di Indonesia, faktor-faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia, manfaat keberagaman budaya, dan cara melestarikannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.